Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah ya, hari ini kita akan belajar kembali ya, tentunya kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kita akan belajar kembali materinya tentang iklan media elektronik. Di pertemuan sebelumnya dibahas tentang iklan media cetak. Muatan pelajaran bahasa Indonesia di tema 3. Baik, namun sebelum masuk materi, Pak Afif di sini mau mengembalikan fokus teman-teman dulu. Sebelum masuk materi, kita fokus terlebih dahulu. Dari gambar di sini, teman-teman, find the difference. Nah, jadi temukan perbedaan dua gambar tersebut. Yuk, Pak Afif hitung 1, 2, 3. Silakan mulai dicari apa perbedaannya. Minimal di sini ada 3 ya. Bagus kalau sekalian sampai menemukan 4 perbedaannya dari gambar tersebut. Yo, silakan cari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Pasti dari kalian sudah ada yang menemukan ya. Jadi dari 2 gambar tersebut yang mana? Nah, ini ya perbedaan yang pertama ya. Oke, yang kedua, jumlah burungnya. Di sini ada 5, sebelahnya ada 4. Apalagi? Dari ekornya. Nah, ekornya berbeda ya. Kalau agak miring ya, yang satunya agak miring. Oke, yang keempat. Oke, bunga, letak bunganya kebalik. Nah, itu perbedaan dari 2 gambar tersebut. Oke, kita masuk ke materi. Kita ucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dari tujuan pembelajaran berikut adalah yang pertama, nanti kalian akan mengetahui pengertian iklan media elektronik. Yang kedua adalah mengetahui manfaat dan tujuan dari iklan media elektronik. Jadi iklan media elektronik itu adalah iklan yang dipublikasikan dalam bentuk media elektronik. Jadi iklan yang disampaikan itu melalui alat elektronik, gitu ya. Ada berapa? Yang pertama bisa melalui radio. Nah, iklan melalui radio, tentunya teman-teman sudah sering mendengar mungkin ya, mendengar ketika kita naik mobil sambil setel radio gitu kan, ada iklan-iklan di situ yang disampaikan. Yang kedua, iklan di televisi atau di TV. Sering ya ketika kita nonton nonton film, iklan-iklan di TV itu bertaburan gitu kan, banyak gitu. Berapa menit sampai 3 kali iklan gitu kan, banyak iklan-iklan di TV. Yang ketiga adalah iklan di internet. Kalau teman-teman sering searching atau sering browsing di internet, di situ biasanya tampil iklan tuh di bagian kiri ataupun di bagian kanan gitu dari internet tersebut, dari laman browser tersebut gitu. Nah, kita bahas satu-satu dari iklan radio. Iklan radio adalah iklan yang disampaikan melalui radio berupa kombinasi dari bunyi, kata-kata, dan efek suara. Jadi kalau iklan radio itu hanya bisa kita dengarkan melalui suara saja. Nah, itu kombinasi antara suara dan kata-kata. Nah, di sini teman-teman, dari iklan radio ada jenis-jenisnya. Nah, berikut adalah jenis yang pertama adalah ad-libs. Nah, ad-lib di sini iklan yang disampaikan oleh penyiar secara langsung atau penyiar radio secara langsung
yang hanya berupa siaran suara saja, itu ad-libs gitu ya. Jadi yang menyampaikan adalah penyiar radio, disampaikan secara langsung. Biasanya dia atau penyiar radio tersebut hanya berdasarkan satu lembar teks saja, itu satu lembar teks, sehingga dari penyiar tersebut improvisasi sendiri dalam mengiklankan yang akan disampaikannya itu namanya iklan ad-libs. Yang kedua adalah iklan spot, jenis spot, disampaikan dengan teknik rekaman sebelumnya sehingga membutuhkan naskah terlebih dahulu. Jadi dalam penyampaian iklannya biasanya penyiar tersebut rekaman terlebih dahulu, sehingga nanti penyiarannya tinggal disiarkan saja, diputar ulang saja. Itu namanya jenis iklan radio spot. Yang ketiga adalah sponsor program. Pemberian waktu khusus pada sponsor untuk menyampaikan pesan dengan cara membiayai suatu program acara radio gitu kan. Contohnya kalau di radio tersebut ada kalau bulan puasa itu ada kultum gitulah, sebelum berbuka puasa gitu, ada kultum. Nah, yang mensponsori acara tersebut adalah iklan sirup marjan gitu. Nanti radio atau radio tersebut akan mendatangkan orang langsung dari perusahaan atau instansi tersebut untuk menyampaikan iklannya secara langsung gitu. Itu namanya adalah sponsor program. Itu jadi ada pemberian waktu secara khusus kepada instansi tersebut agar bisa mengiklankan dari iklan yang akan disampaikan itu. Nah, ini adalah contoh-contoh dari ad-libs maupun spot. Silakan disimak dengan baik. 104.3 FM di Radio News and Music. Yay, 104.3 FM di Radio News and Music. The listeners masih bareng kita di sini aja dan masih bakal menemani listeners semua sampai ke pukul 15 sore nanti tentunya ya. Untuk hari ini Sabtu 24 November 2018 dan kita mau ucapin dulu selamat siang buat listeners yang baru ngepasin frekuensinya di sini di 104.3 FM ataupun yang lagi dengerin lewat aplikasinya di radio ya, aplikasi streamingnya, ataupun yang lagi dengerin lewat TuneIn. Selamat mendengarkan dan juga selamat siang. Dan yang buat lagi di perjalanan, semoga weekendnya ini bisa menyenangkan, dan yang masih lembur dengan pekerjaannya semoga cepat selesai dan tetap menikmati hari-hari akhir pekannya listeners ya. Dan juga buat yang lagi di perjalanan mau dinas keluar kota, semoga selamat sampai tujuan tentunya. Semangat terus untuk kerjanya ya pokoknya. Dan listeners, kalau misalnya kamu lagi di weekend kayak gini terus bingung gitu ya mau pergi kemana, tapi bingung mau pakai kendaraan apa gitu, karena mungkin kamu punya mobil tapi mobilnya kotor banget listeners. Jadi itu bikin kamu bete banget mau ngapa-ngapain, karena ya yang namanya mau cuci mobil pasti bete ya nunggu gitu-gitu doang gitu kan. Tapi kalau kamu pergi ke Gold Point Car Wash and Salon Mobil, ini kamu gak bakal bete, karena di sini kamu bisa merasakan sensasi yang beda banget dengan cuci mobil. Kamu bisa banget untuk menjakan mata kamu listeners dengan beraneka ragam makanan yang dijual di tenan-tenan yang ada. Jadi kalau kamu lagi bosan nunggu mobil cuci, itu nggak bosan lagi karena kamu bisa menikmati makan siang, sarapan sama teman-teman, jadi gak bakal bete nunggu lagi listeners. Dan ini lokasinya ada di Kota Baru, atau tepatnya di depan Dinas Kesehatan Kota. By the way, dia ini baru soft opening kemarin loh, tanggal 23 November, jadi buruan deh. Tunggu apa lagi, langsung percayakan kebersihan dan perawatan mobil Anda di Gold Point. Gold Point Wash, Eat and Pride. Yeah. 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 Buat sahabat Citra, Yakult, minuman susu fermentasi yang diproduksi secara higienis menggunakan standar ISO 22000-2005. Cintai
Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Usus adalah organ tubuh yang menyerap nutrisi dari makanan dan menyalurkan ke seluruh tubuh sehingga kita bisa melakukan aktivitas secara baik. Usus yang sehat akan menciptakan sel kekebalan tubuh menjadi aktif. Hal ini karena bakteri baiknya dapat meningkatkan daya tahan tubuh selalu terjaga baik. Simpanlah Yakult pada suhu 0 sampai dengan 10 derajat Celcius dan perhatikan masa kadaluarsanya sebelum diminum. Minum Yakult setiap hari untuk menjaga kesehatan sepanjang waktu. Jadikan pola hidup yang sehat mulai sekarang. Untuk lebih jelasnya, hubungi media sosial Yakult, Facebook Yakult Indonesia, Instagram Yakult_Indonesia untuk dijual kembali atau diminum langsung. Mari, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Nah, itu barusan adalah contohnya teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke iklan televisi. Iklan di televisi adalah iklan yang disampaikan melalui televisi berupa kombinasi dari suara, gambar, dan gerak. Kalau radio hanya melalui suara dan kata-kata, tapi kalau di TV itu lebih bagus lagi, yaitu melalui suara, gambar, dan gerak. Bisa kita lihat ya, iklan-iklan di TV banyak ya iklannya. Nah, itu melalui suara, ada gerakannya, ada gambarnya, yang gambarnya itu bagus untuk dilihat, mencerminkan dari iklan tersebut. Itu iklan di televisi. Ada juga yang ketiga adalah iklan melalui internet. Nah, jadi di sini iklan yang disampaikan melalui internet. Iklan dalam internet sangat beragam. Ada yang hanya bisa didengar, ada yang hanya bisa dilihat, atau ada kombinasi dari keduanya, yaitu didengar juga bisa dilihat. Teman-teman kalau sering browsing ya, browsing di internet gitu kan, ada iklan-iklan bertebaran di sana, samping kiri biasanya iklan majalah gitu kan. Nah, itu adalah iklan yang disampaikan melalui internet gitu. Nah, dari iklan-iklan tadi tentunya ada banyak manfaat. Yang pertama adalah memperluas alternatif pilihan bagi konsumen, sehingga nanti teman-teman kalau melihat banyak iklan gitu kan, iklan susu aja gitu, nggak cuma satu tapi banyak macam-macam susu dan semuanya mengiklankan gitu, sehingga konsumen itu semakin tertarik sehingga memiliki alternatif, ingin memilih yang mana gitu ya, sehingga itu manfaat iklan yang pertama. Yang kedua, membantu produsen menimbulkan kepercayaan bagi konsumennya, sehingga dengan mengiklankan tersebut produsen itu semakin percaya bahwasanya produknya itu bagus gitu apabila konsumennya meningkat. Yang ketiga, membuat orang mengenal dan mengingat sebuah produk atau jasa. Tentunya teman-teman ya, dengan adanya iklan kita mudah mengenal suatu produk. Ketika kita lihat, oh ini iklannya sirup loh, oh ini iklannya susu gitu kan. Jadi mempermudah konsumen mengenal produk atau jasa yang diiklankan. Selanjutnya, tentunya dari instansi atau dari perusahaan tersebut sebagai produsen, sebagai penghasil barang, membuat iklan itu pasti memiliki tujuan. Yang pertama adalah memberi informasi kepada konsumen mengenai keunggulan produk. Di pertemuan sebelumnya juga sudah disampaikan bagaimana tujuan dari suatu iklan. Nah, iklan itu pasti menyampaikan keunggulan-keunggulan dari produk tersebut. Yang kedua adalah memperkenalkan keunggulan merek. Nah, di sini ada contoh gambar sirup marjan gitu kan. Jadi keunggulannya apa? Manis gitu, enak rasanya. Itu kan pasti menayangkan keunggulan-keunggulan agar merek tersebut bisa terkenal oleh masyarakat, di kalangan masyarakat. Yang ketiga adalah mengasosiasikan suatu merek dengan perasaan serta emosi tertentu. Artinya produk tersebut bisa dikenal luas
gitu, sehingga memiliki kepercayaan, trust gitu dari masyarakat. Yang keempat, membantu perilaku konsumen melalui kampanye periklanan. Yang kelima, membantu mengubah keterpurukan sebuah merek, sehingga ketika merek tersebut tidak laku di masyarakat, dengan adanya iklan yang disampaikan, maka masyarakat bisa tahu dan bisa tergerak untuk membeli produk tersebut. Sehingga yang awalnya mungkin pendapatannya minim, dengan adanya iklan semakin melonjak gitu pendapatannya atau penjualannya. Selanjutnya yang keenam, mengembangkan persepsi positif konsumen agar membeli produk. Dengan adanya produk yang disampaikan, keunggulannya seperti apa, itu tujuannya membangun persepsi, membangun anggapan bahwasanya produk itu memiliki keunggulan gitu, memiliki nilai positif, sehingga konsumen tergerak untuk membeli. Yang ketujuh adalah mengarahkan konsumen agar membeli produk. Nah, ini ya pasti ya dalam beriklan ya, bagaimana konsumen bisa membeli produk tersebut. Alhamdulillah, itu saja untuk materi tentang iklan media elektronik. Tetap semangat ya teman-teman ya, karena menuntut ilmu adalah wajib atas kita sebagai orang yang muslim, yang beriman. Ini disampaikan oleh Ibnu Majah di hadisnya. Itu saja, semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan tetap selalu mematuhi protokol kesehatan, melakukan tugas-tugasnya secara mandiri dan tepat waktu. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.